Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyadi sebagai wakil kurikulum di SMP IT Ayatul Husna. Pada kesempatan hari ini, di mana saya akan bertugas sebagai pengamat, di mana CGP di Ayatul Husna yaitu Bapak Tajudin dan nanti dengan Ibu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan di sini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum Pak Tajud, apa kabar nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Pak Dede gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Baik Pak. Baiklah, kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Jadi coach dan coachee akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa semuanya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya, baik Pak, baik Pak. Bagaimana pertanyaan yang pertama ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ketiganya Pak. Yang pertama mungkin kehadiran penuh, lalu kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang akan dikembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Kalau saya sih ingin ke arah yang memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke. Pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bapak harapkan dari proses coaching ini? Saya ingin coach saya nanti bisa mengatasi permasalahannya dan menggali solusi untuk mengatasi permasalahannya Pak. Bikin ya proses pra-observasinya, selanjutnya silahkan melakukan proses coachingnya. Iya, baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah Pak, baik. Jadi apa nih? Apa yang bisa saya bantu? Saya mau membahas mengenai menurunnya motivasi belajar siswa Pak. Jadi menurut Ibu di SMP kita ini anak-anak sekarang motivasinya sedang menurun ya? Iya, karena kan dengan penurunnya motivasi belajar siswa itu mempengaruhi terhadap belajar siswa. Akhirnya banyak siswa yang tidak mau mengumpulkan tugasnya, dan banyak siswa yang bermalas-malasan ketika di kelas dan lain sebagainya Pak. Itu dipengaruhi dari turunnya motivasi belajar siswa tersebut. Iya. Jadi bisa saya ambil kesimpulan ya bahwa Bu Devi menyimpulkan ketika motivasi belajar turun, hasil belajarnya pun juga ikut turun, bukan begitu ya? Iya Pak. Terus dari hasil obrolan kita apa nih yang mau kita dapatkan? Dari obrolan ini saya berharap dapat menemukan hal-hal yang sekiranya bisa membantu anak untuk motivasi belajar, supaya si anak itu lebih giat lagi dalam pembelajaran. Tidak hanya di pelajaran saya bahasa Indonesia saja, tetapi untuk semua pelajaran. Luar biasa nih Bu Devi ya. Jadi sekiranya untuk motivasi tersendiri, jika dinilai dari angka 1 sampai 10, nah motivasi yang ada untuk Ibu sebagai motivator di kelas, Ibu sudah berada di angka berapa nih? Saat ini saya merasa ada di level angka 6 Pak. Oh, angka 6. Iya. Kira-kira mau ditingkatkan sampai level berapa nih?
Menurut saya level 8 rasanya cukup. Level 8? Cukup, Pak. Luar biasa. Lalu yang mau saya tanyakan juga nih, sekarang kira-kira potensi apa nih yang sudah Ibu miliki untuk peningkatan motivasi belajar tersebut? Dalam pelajaran bahasa Indonesia sendiri, selama ini saya menggunakan metode pembelajaran secara visual ya Pak. Akan tetapi setelah saya menerapkan metode demikian, hanya beberapa siswa saja yang tertarik dengan metode pembelajaran tersebut. Sisanya mereka mengabaikan, kurang suka terhadap metode tersebut. Jadi tidak semuanya, hanya beberapa siswa yang tertarik. Dari yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira ada cara lain nggak? Saya perlu mempertimbangkan kembali ya Pak mengenai media pembelajaran sesuai dengan masing-masing gaya belajar siswa kan. Seperti itu Pak. Untuk saat ini saya hanya menggunakan metode pembelajaran visual seperti itu saja. Lalu strategi apa nih yang kira-kira bisa segera kita lakukan atau Ibu lakukan nih? Mungkin terlebih dahulu yang pertama strateginya yaitu saya akan melakukan manajemen kelas terlebih dahulu. Gunanya agar apa? Misalnya sebelum memulai pembelajaran, siswa itu diajak latihan untuk melatih konsentrasi mereka. Hal ini ditujukan untuk mengamati tingkat kefokusan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, setelah memanajemen kelas, selanjutnya yaitu merancang pembelajaran Pak. Tujuannya apa? Agar terciptanya suasana kelas yang menyenangkan sehingga tidak membosankan ketika si anak sedang belajar. Kemudian yang ketiganya, saya akan memberikan kebebasan kepada murid saya untuk memilih hasil penilaian, entah itu penilaian secara infografis, entah itu penilaian secara secara konten maupun secara bentuk tulisan seperti itu. Jadi luar biasa nih yang Ibu sampaikan. Ada 3 cara berarti ya yang mau segera dilakukan. Maksudnya tadi memang betul, istilahnya kefokusan siswa, hasil belajar siswa yang relatif hari ini bisa berkembang ya, tergantung dari motivasi belajarnya juga. Nah, lalu kira-kira nih untuk mewujudkan strategi itu, siapa nih yang bisa ngebantu Ibu? Saya akan meminta bantuan Bu Fadil ya, karena saya rasa Bu Fadil itu hebat dalam bidang IT-nya. Selain itu, setelah saya nanti akan mengobrol sama Bu Fadil, saya juga akan menanyakan bagaimana cara membuat video yang menarik untuk siswa ketika sedang pembelajaran berlangsung. Jadi mau berkolaborasi dengan Bu Fadil. Iya. Lalu setelah kegiatan ini nih, gimana nih caranya? Saya tahu kalau ini sudah terlaksana atau bisa dilaksanakan. Mungkin jika ada kesempatan kita bisa mengobrol kembali Pak di minggu depan. Nanti saya akan menceritakan bagaimana hasil rencana yang sudah saya laksanakan. Siap. Lalu oke, kita masuk ke kesimpulannya Bu nih. Kesimpulannya apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil obrolan kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapatkan dari obrolan ini yaitu saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar siswa yang menurun, yaitu dengan cara mencoba 3 hal tadi ya Pak. Selain itu juga saya menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan ketika ada murid yang motivasi belajarnya menurun. Luar biasa nih ya, ini semangat kita juga bahwasanya untuk meningkatkan motivasi perlu ada perubahan juga dari diri kita. Luar biasa Bu Devi, saya ucapkan terima kasih. Kita tunggu lagi hasilnya ya. Oke. Assalamualaikum Pak Tundun, Bapak sudah melakukan coaching bersama Bu Devi ya? Waalaikumsalam Pak Dede, iya betul, saya sudah melaksanakannya Pak. Ya baik Pak, terkait kegiatan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan ketika melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan? Di coaching kemarin ya Pak, di coachingnya saya sudah melakukan alur tirta Pak. Dimulai dari menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, rencana aksi, dan terakhir itu tanggung jawab Pak. Sehingga coach tersebut bisa menggali dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Pak. Baik, berarti Bapak sudah berhasil ya dalam proses coaching ini. Sesuai dengan yang saya amati juga, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, tentu boleh lah Pak.
Baik Pak, jadi tadi saya sudah menyimak proses coaching yang Bapak lakukan, di mana dalam prosesnya Bapak sudah sangat baik dalam menerapkan alur tirta, dan juga tadi saya lihat Bapak sudah fokus terhadap coaching, mendengarkan aktif, dan tentunya sudah memberikan pertanyaan berbobot. Bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Ya, sebelumnya alhamdulillah ya Pak, saya senang mendengarnya. Saya berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan proses coaching tersebut. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Betul Pak, Bapak sudah luar biasa. Kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan coaching hari ini? Saya sih ingin mendalami lagi dan memahami alur tirta agar kegiatan coaching selanjutnya ya bisa lebih baik lagi Pak. Ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Apa nih yang bisa Bapak simpulkan dari proses coaching hari ini? Jadi yang bisa saya simpulkan ya Pak ya, saya merasa kegiatan coaching ini sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, karena dengan coaching kita bisa menggali potensi yang ada. Sebagai coach kita juga belajar memahami orang lain dan menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah melakukan percakapan hari ini. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu kembali. Iya, baik Pak Dede, terima kasih kembali.